البحرية واعتزت العوالم من السرور. Nabi Adam, dan hari Jumat itu hari yang sangat mulia. Nabi juga sejak awal tidak sreg dengan sekiblat dengan agama lain. Yahudi Nasrani itu berkiblat ke Yerusalem. Maka itu Nabi minta, ya Allah, berikanlah kami kiblat lain, tidak sama dengan mereka. Salat duhur ketika menghadiri takziah ketiga harian salah seorang sahabatnya di Madinah, di rumahnya itu salat duhur, ada yang mengatakan salat asar, 2 rakaat menghadap ke Yerusalem, Palestina. Tapi rakaat keduanya dan keempat itu diminta untuk menghadap ke Ka'bah, balik kanan tuh. Alhamdulillah. Maka itu yang punya rumah itu mewakafkan rumahnya untuk menjadi masjid. Disebutlah masjid itu Masjid Qiblatain. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ziarah ke makam Rasulullah di Madinah, jangan lupa menziarahi Masjid Qiblatain. Itu sangat historical. Nabi juga tidak mau menggunakan kalendernya orang lain. Kalender yang digunakan Nabi tidak pernah tuh melibatkan misalnya kalender miladiah. Lebih memilih Bai'atul Aqabah awal, Bai'atul Aqabah Kubra, atau tahun gajah dan seterusnya. Nabi pingin sekali ada kalender Islam, tapi nggak sempat karena kesibukan. Nanti Umar bin Khattab meresmikan kalender Islam itu yang memilih hijrah Nabi sebagai momentum kalenderan ini. Ya. Penetapan kalender ini diperoleh melalui rapat para gubernur dan para sahabat Nabi yang masih hidup pada waktu itu. Umar bin Khattab ini terkenal manajemennya yang sangat canggih. Negara-negara di sekitar Arab itu ditaklukkan oleh Umar. Ya, di timur direbut Persia. Ya, di agak ke barat ditaklukkan Yerusalem, ditaklukkan Mesir, Yaman, dan Syria. Umar tuh, di masa Umar inilah paling banyak negara-negara itu ditaklukkan, futuhat, dan dikirim gubernur di Syria. Ya, itu diutus Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Muawiyah itu pimpinannya kafir Quraisy yang ketika terjadi Fathu Makkah tahun 9 Hijriah, dia bertekuk lutut di hadapan Nabi karena kalah strategis. Nabi pada waktu itu membagi 3 pasukannya, pasukan bukit lewat pegunungan, pasukan lembah lewat pinggiran, dan pasukan datar. Mata-matanya Abu Sufyan paling Nabi memenziarahi Ka'bah. Jumlahnya bisa dihitung jari. Tapi pas jam 00 berjumpa kelompok bukit dan kelompok lembah dan kelompok jalur tengah dalam keadaan tidur lelap orang-orang Mekah. Disitulah Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah dan Abu Sufyan tidak bisa berbuat apa-apa. Anaknya Abu Sufyan yaitu Muawiyah diminta gubernur di Syria, Damaskus pada waktu itu, sekarang ini Syria. Termasuk juga Yaman, apa namanya sekarang ini, Jordan. Jadi Syria dan Jordan
digubernuri oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sedangkan yang agak ke selatan ini, Yaman, itu gubernurnya ditunjuk Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi juga itu. Abi Hurairah sahabat Nabi itu diminta untuk menjadi gubernur di Bahrain, di dekat pantai, ya dekatnya Dubai sekarang inilah. Ya. Musa Asy'ari diminta untuk menjadi gubernur di Kufah, Irak, Baghdad. Ya. Kemudian juga gubernur Mesir diundang semuanya datang ke Madinah, Baghdad pada waktu itu, mengirim surat ke Sayyidina Umar. Hai Umar, banyak surat yang sampai kepada kami tapi tidak tahu mana yang duluan, mana yang belakangan, nggak ada tanggalnya. Nah, Khalifah Umar menganggap ini persoalan penting. Ya, maka pada waktu itu ada yang mengusulkan bagaimana kalau yang dijadikan momentum kalender Islam itu kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Karena ini bagus. Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, wafat juga pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi memperingati hari ulang tahunnya Rasulullah sekaligus tahunnya Rasulullah. Bahkan dalam satu sirah disebutkan, ya, Nabi menginjakkan kakinya di Madinah ketika hijrah itu juga hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Lalu ditolak, termasuk Umar tidak setuju. Nanti kalau itu dikultuskan lagi Nabi Muhammad, nanti seperti Nabi Isa, dikultuskan sampai dianggap Nabi Isa itu anak Tuhan. Padahal Injil, ya, tidak pernah menyebutkan Isa itu sebagai anak Tuhan. Kenapa belakangan abad ketiga sesudah kelahiran Isa itu disebut bahwa itu Isa atau Yesus Kristus anak Allah. Jadi menyembah tiga Tuhan, Roh Kudus, Allah, dan anak itu sendiri. Nanti kalau kita kultuskan, wah, itu seperti juga agama Buddha. Agama Buddha itu kan diambil dari pendiri agama Buddha itu, Siddhartha Gautama, yang raja pada waktu di India bagian utara, umur 16 tahun kawin dengan anak tunggal raja India bagian selatan, juga anak tunggal. Dua kerajaan ini bersatu, tapi Siddhartha Gautama ini, wah ini bahaya ini. Saya bisa mabuk lupa diri ini. Dalam posisi seperti itu umur 16 tahun kawin, kemudian sudah punya anak satu, ditinggalkan istananya, lari ke hutan belantara, bersemedi, ikut dengan para biksu. Di bawah pohon Buddha, namanya pohon Buddhis itu pohon beringin lah. Di situ dia menemukan wangsit. Dia meninggalkan kerajaan besar India Selatan dan India Utara menyatu karena suami istri, ya. Tapi istrinya pun juga nyusul. Jadi tidak suka jabatan. Sudah nyata-nyata raja dan, ya, kalau presiden itu cuma pemimpin eksekutif. Kalau raja, Bapak Ibu, itu eksekutif, yudikatif, dan legislatifnya juga dia kuasai.